5 orang ya, masing-masing mengikuti magang terkait dengan pasca panen agrowisata Batu Palang, dan kemudian juga di Tangerang BB Mekta, Balai Besar Mekta melakukan juga magang terkait dengan alat dan mesin pertanian. Kemudian terkait juga dengan kegiatan ini, Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Agri Kreatif Podcast Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Dengan saya Gisel Lengkong sebagai host pada saat ini. Saat ini kita akan membahas tentang program studi teknik pertanian. Nah, sudah bersama saya ketiga narasumber. Ya, narasumber yang pertama di sini ada koordinator program studi teknik pertanian, Enci Iren Longdong, STPMP. Halo Enci, apa kabar hari ini? halo Gisel, luar biasa, beneran semangat. Luar biasa. Selanjutnya narasumber kedua di sini ada Grace nih. Grace dari angkatan 2024 ya Grace? Iya Kak, Halo Grace, apa kabar hari ini? sangat baik. Luar biasa. Nah, narasumber yang ketiga nih ada Rafael dari angkatan 2021 ya Rafael. Iya, bisa. Apa kabar Rafael hari ini? Luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, saat ini teman-teman ingin tahu nih tentang program studi teknik pertanian. Pertanyaan yang pertama untuk koordinator program studi ya. Enci, orang ingin tahu apa sih program studi teknik pertanian ini? Iya, terima kasih Gisel. Jadi program studi teknik pertanian ini itu bagian dari jurusan teknologi pertanian yang ada di Fakultas Pertanian. Untuk program studi teknik pertanian ini berdiri sesuai SK pendirian Prodi nomor 237 garing Dikti garing Kep garing 1996, di mana visi program studi teknik pertanian itu adalah menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan teknik pertanian dan biosistem berbasis sumber daya lokal berorientasi internasional. Jadi itu visi kami studi teknik pertanian, dan nantinya mahasiswa yang belajar di program studi teknik pertanian itu akan memiliki bidang kalian atau bidang kajiannya itu mencakup pertama, mahasiswa kita itu dapat menjadi seorang atau belajar tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Kemudian etika profesi keteknikan, teknologi informasi dan komunikasi, alat dan mesin pertanian, dasar-dasar keteknikan atau basic engineering, ilmu sistem dan manajemen, energi dan elektrifikasi, sumber daya alam dan lingkungan, kemudian sistem kontrol dan instrumentasi, pengolahan hasil pertanian dan pangan, dan ilmu pertanian dan biosistem. Wow, luar biasa ya Enci. Sangat luas jangkauan untuk pembelajaran dari program studi teknik pertanian ini. Nah, dalam program studi teknik pertanian ini Enci, yang telah Enci sampaikan sangat luas jangkauan pembelajarannya. Nah, kegiatan apa saja sih Enci yang ada di dalam perkuliahan ini? Nah, untuk perkuliahan yang ada di Fakultas Pertanian itu ya, itu terkait dengan tentu proses belajar mengajar. Jadi ada pembelajaran, kemudian di dalamnya situ ada praktikum, kemudian magang, dan juga kalau untuk program dari Unsur itu tetap ada KKT ya. Kemudian di samping itu ada bidang-bidang penelitian juga yang terkait penelitian dengan dosen dan juga melibatkan mahasiswa. Nah, ada juga penelitian mandiri dari mahasiswa itu sendiri yang nantinya akan sebagai salah satu syarat dalam untuk skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana teknologi pertanian. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan di bidang ekstrakurikuler. Banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Ini misalnya kegiatan bidang seni,
kemudian olahraga, ya, panjat tebing, itu juga bagian. Ada banyak kaitan kegiatan mahasiswa di Prodi Teknik Pertanian. Luar biasa ya Enci, kegiatan-kegiatan juga yang sangat banyak teman-teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu opsi nih buat teman-teman yang ingin bergabung tapi masih bingung untuk memilih program studi untuk menempuh studi tentunya. Oke Enci, untuk kira-kira saat pembelajaran pasti ada yang namanya praktikum atau turun lapangan ya Enci. Nah, kalau di program studi teknik pertanian ini, kira-kira praktikum apa saja sih Enci, dan ketika turun lapangan itu seperti apa ya Enci? Jadi mahasiswa itu diberikan praktikum ada di laboratorium dan juga ada di lapangan. Nah, kalau misalnya di laboratorium dia terkait dengan instrumentasi atau alat-alat pengukuran. Nah, contohnya ada kita punya lab di bawah lab teknik biosistem itu ada sublab pasca panen. Nah, di situ mahasiswa melakukan praktikum maksudnya terkait dengan pasca panen tanaman hortikultura atau tanaman pangan, di mana mahasiswa dilatih untuk bagaimana melakukan praktek setelah mereka mendapatkan teori dan mereka lakukan di kegiatan praktikum di laboratorium yang ada. Ada juga mahasiswa yang melakukan praktikum di luar kampus, misalnya seperti kita punya kebun percobaan, Unstad punya kebun percobaan di Wailan. Nah, di sana ada alat dan mesin pertanian, hand tractor dan traktor, dan juga di Wailan juga kita sudah punya yang namanya smart greenhouse yang sudah diaplikasikan dengan menggunakan IoT. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi teknik pertanian ini pembelajarannya itu sangat luas loh teman-teman, bukan hanya dalam laboratorium saja, tapi kita sering beraktivitas di luar ruangan, ya Enci. Oke, selanjutnya apa saja sih Enci prestasi-prestasi yang telah didapatkan selama ini? Terima kasih ya, Gisel. Kalau untuk prestasi memang banyak prestasi yang diperoleh oleh program studi teknik pertanian, tapi ada sebagian yang dapat disampaikan bahwa untuk tahun 2021 sampai 2023 Prodi Teknik Pertanian itu pernah mendapatkan akreditasi unggul. Wow, unggul ya Enci. PT, ya. Satu-satunya program studi yang ada di Fakultas Pertanian yang mendapatkan akreditasi unggul. Kemudian pada tahun yang sama, tahun 2023, Prodi Teknik Pertanian merupakan juga salah satu prodi di Fakultas Pertanian yang mendapatkan program kompetisi Kampus Merdeka oleh Kementerian Dikti pada waktu itu, ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang menunjang Kampus Merdeka. Di situ ada kegiatan magang 20 SKS, di mana di situ melibatkan mahasiswa yang magang di luar daerah. Nah, waktu itu ada 4 lokasi mahasiswa yang magang 20 SKS. Salah satunya juga Gisel, sebenarnya saya tahu Gisel pernah juga terlibat dalam magang yang ada di Jakarta. Bogor ya, Jakarta Timur, dan Bogor. di bidang terkait smart greenhouse ya. Betul sekali Enci. Di perusahaan yang ada, salah satu perusahaan di Jakarta Timur, kemudian dia juga di Bogor ya, di Jonggol ya kalau tidak salah ya. Itu terkait juga dengan smart greenhouse. Jadi mahasiswa kita kirim ke perusahaan dan juga ada di Malang, Kota Batu Agrowisata Malang. Mahasiswa magang ada 5 orang ya, masing-masing mengikuti magang terkait dengan pasca panen Agrowisata Batu Malang, dan kemudian juga di Tangerang, BB Mektan, Balai Besar Mektan, melakukan juga magang terkait dengan alat dan mesin pertanian. Kemudian terkait juga dengan kegiatan ini, mahasiswa kita juga program Bina Desa
yang dilakukan di Kota Tomohon, tepatnya di Kelurahan Waiilan, itu selama 4 bulan. Kemudian ada juga terkait dengan hibah ya, ke program PKKM ini ada peralatan-peralatan yang menunjang kegiatan perkuliahan praktikum. Itu ada traktor dan hand traktor yang diperoleh pada saat kegiatan PKKM ini. Dan terakhir tahun lalu juga kita mendapatkan hibah itu smart greenhouse dan sistem IoT-nya yang sekarang sudah terpasang di Waiilan. Kelurahan Percuat Waiilan ada 2 unit. Dan ini sangat menunjang nanti kegiatan-kegiatan perkuliahan, praktikum dan juga bahkan penelitian dari mahasiswa. Luar biasa. Yang terakhir bisa ada juga tahun lalu mahasiswa dari Prodi Teknik Pertanian 2 orang itu mengikuti seminar dan mendapatkan bronze medal di Jeju, South Korea ya Enci. Ternyata prestasi-prestasi yang ada di program studi teknik pertanian ini bukan hanya lingkup kampus saja, nasional, bahkan sampai internasional ya Enci untuk prestasi-prestasi. Nantinya Enci kira-kira kalau misalnya lulusan-lulusan dari teknik pertanian ini akan bekerja di bidang apa saja nanti Enci? Iya. Baik, ini pertanyaan yang menarik sekali dan memang ini menjadi tujuan ya. Mahasiswa mau masuk di teknik pertanian mau jadi apa? Iya. Dan memang untuk alumni kita sudah banyak yang berkarya di luar baik di pemerintahan maupun non pemerintahan, di swasta, sesuai dengan asosiasi Perteta, Perhimpunan Teknik Pertanian Indonesia. Ya, profil lulusan kita pertama ada yang sebagai perancang, ya, kemudian manajer, analis sistem, pengembang e-tax dan wirausaha. Jadi dalam hal ini bukan hanya bekerja di bidang pemerintahan, birokrat, tapi juga banyak alumni kita yang sudah berkiprah, berkarya di bidang-bidang juga luar pemerintahan yang sudah banyak berhasil. Enci. Jadi untuk prospek kerja nantinya itu dari teknik pertanian itu sangat luas ya Enci. Iya, betul sekali kan. Wow, sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi teman-teman yang telah bergabung dengan program studi teknik pertanian tidak perlu sungkan karena prospek pekerjaan dari program studi teknik pertanian ini sangat luas ya teman-teman. Baru nambahkan bisa silakan di Enci. teknik pertanian mahasiswa lulusan kita sudah ada yang bisa lulus 3 tahun 8 bulan. Wow, luar biasa ya. Menempuh masa studi hanya dengan 3,8 tahun. Ya, mahasiswa yang lulus. Jadi jangan ada yang beranggapan masuk prodi teknik pertanian itu lama masa studinya. Ya. Jadi pada prinsipnya kami dosen-dosen membantu mahasiswa supaya mereka bisa mencapai apa yang mereka harapkan di teknik pertanian. Sangat luar biasa ya Enci. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Enci Iren ya. Harapan kedepannya Enci untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh studi di program studi teknik pertanian ini. Ya, terima kasih. Tentu harapan kami dari dosen dan juga pimpinan prodi sangat mengharapkan mahasiswa itu mereka bisa tepat waktu lulus ya. Bisa menyelesaikan kuliah dengan baik di teknik pertanian, dan pada prinsipnya kami dosen-dosen membantu mahasiswa untuk kelulusan mereka. Jadi kami sangat membantu mahasiswa supaya mereka boleh mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, menjadi sarjana teknologi pertanian dengan waktu studi, lama studi 4 tahun minimal. Terima kasih. Terima kasih banyak Enci. Nah teman-teman, itu dari Enci Iren. Selanjutnya kita akan bertanya kepada teman-teman mahasiswa yang dari program studi teknik pertanian. Yang pertama dari Grace dulu nih. Grace. Grace saat ini baru semester 1 ya? Iya Kak. Pertanyaannya Grace,
kenapa Grace memilih teknik pertanian untuk kuliah? Kalau Grace sendiri, waktu masih SMA, sementara cari kampus, sekolah usulkan Universitas Samratulangi memiliki kira-kira banyak kuota dari sekolah SMA SMA. sebelumnya. Oke. Terus setelah Grace lihat, karena Grace ada ketertarikan ke dalam pertanian, jadi Grace memilih Fakultas Pertanian di Teknik Pertanian. Oke. Nah, kenapa alasan yang jelas untuk masuk ke dalam program studi teknik pertanian? Karena bisa dibilang jurusan pertanian ini banyak. Kenapa harus teknik pertanian? Karena Grace ingin lebih tahu bagaimana sih teknik pertanian itu sebenarnya. Oke, baik. Nah, selama Grace berkuliah 1 semester ini, nah kan awalnya Grace hanya tertarik nih untuk masuk ke dalam program studi teknik pertanian. Apa sih yang Grace rasakan ketika berkuliah sejauh ini? Sejauh ini yang Grace rasakan, Grace jadi banyak tahu yang sebenarnya ini ada di dalam teknik pertanian. Contohnya seperti apa? Contohnya yang smart Greenhouse? greenhouse, Oke. seperti itu Grace baru Belajar. tahu di situ, baru tahu di dalam teknik pertanian. Oke, Seperti itu, Kak. luar biasa. Nah, untuk Grace, kira-kira harapan kedepannya seperti apa ini, Grace? Dalam masa studi. Kalau Grace sekarang memikirkan untuk harapan kedepannya, setelah lulus dari Universitas Samratulangi, begitu Kak? Iya. Setelah selesai studi, kira-kira Grace mau untuk coba cari pekerjaan dulu Oke. dalam bidang pertanian. Oke. Habis itu baru mungkin Grace mau mencoba lanjut studi. Keren sekali, luar biasa ya, Enci. Ini calon-calon lulusan, betul, calon-calon dosen di bidang teknik pertanian. Nah, selanjutnya ini kita ke Rafael nih. Nah, Rafael kan sudah semester 8 ya, Rafael. Tentunya lebih banyak pengalaman yang telah didapatkan. Nah, kegiatan selama perkuliahan ini bagaimana menurut Rafael? Yang pertama, saya pernah mengikuti berbagai kegiatan di organisasi kemahasiswaan, turut terlibat di dalam kepanitiaan seperti itu. Jadi termasuk bagaimana saya itu mendapatkan pengalaman untuk membina suatu organisasi. Oke. Nah, kemudian praktik-praktik yang sudah pernah saya lakukan baik di kampus ataupun di luar kampus itu sudah bisa memberikan sebuah pengalaman atau bisa membekali saya untuk kemudian bisa memperdalam keilmuan saya di program studi ini. Oke, Rafael, kan Rafael mengatakan kalau soal ilmu dalam program studi ini. Nah, tadi juga sempat Rafael singgung terkait organisasi. Nah, organisasi apa sih yang ada di dalam teknik pertanian ini? Organisasi yang saya ikuti itu adalah himpunan kemahasiswaan, himpunan mahasiswa jurusan teknologi pertanian, yang dimana saya di sana lebih aktif untuk mengikuti kepanitiaan. Oke, bisa Rafael jelaskan lebih lengkap lagi terkait Himaju Theta itu? Jadi Himaju Theta itu merupakan himpunan 2 program studi, yang dimana program studi teknik pertanian dan juga program studi teknologi pangan. Oke. Di situ kita melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasah keterampilan, soft skill, lebih khusus di situ. Oke. Mungkin Rafael bisa kasih satu contoh nih kegiatan yang pernah dilaksanakan selama mengikuti organisasi tersebut. Misalnya ada tentang pengkaderan anggota baru, itu ada juga. Lalu kemudian ada kegiatan yang itu untuk di dalam internal, untuk di dalam kampus. Tapi ada juga yang mencakup ke luar. Misalnya
ikatan mahasiswa pertemuan ya seperti itu, ada Ikatan Mahasiswa Teknik Pertanian Indonesia, Oke. ada juga dari YAKAKI, Yayasan Kanker Indonesia. Jadi itu bekerja sama ya, Iya, Rafael. bekerjasama dengan Oke, jadi untuk organisasi teknik pertanian ini bukan hanya dalam lingkup Universitas Samratulangi saja ya, juga kita mengikuti secara nasional, organisasi secara nasional. Oke, Rafael. Selanjutnya kesan Rafael selama berkuliah. Ini kesan pribadi selama berkuliah 8 semester ya, Rafael. Saya merasa bangga bisa mengambil bagian di dalam program studi ini sebagai mahasiswa. Saya memang punya minat di dalam mempelajari tentang ilmu-ilmu alam gitu. Tapi kalau di dalam teknik ini, karena teknologi itu kan semakin maju. Betul. Lalu kemudian bagaimana teknologi itu bisa meresap ke dalam kehidupan dalam berbagai sektor, khususnya di Indonesia ini. Indonesia merupakan negara agraris ya, punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Betul. Di situ bagaimana teknologi itu bisa diterapkan Dan harus berkembang dan ya, berkembang Rafael. ya di Indonesia untuk supaya Menunjang. nanti menunjang semua aspek sektor-sektor pertanian itu dapat dikembangkan dengan teknologi yang semakin maju. Oke, luar biasa sekali ya Rafael ini. Nah, Rafael, harapan kedepannya setelah menyelesaikan masa kuliah di teknik pertanian ini. Karena Rafael tadi dikatakan semester 8 ya, sudah pasti ini sudah semester akhir untuk Rafael. Nah, bagaimana tanggapan Rafael terkait hal tersebut? Saya akan melanjutkan ke jenjang studi yang selanjutnya. Oke. Itu dulu yang sedang saya pikirkan. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih untuk diskusi yang sangat-sangat luar biasa pada saat ini. Sebelum kita menutup acara podcast pada saat ini, teman-teman dari program studi teknik pertanian ingin memberikan yel-yel terlebih dahulu. Boleh Rafael untuk dipimpin yel-yelnya? Viva Theta! Viva Theta, Viva Theta, Viva Theta, I love Theta. Oke, baik. Untuk podcast saat ini telah selesai. Saya Gisa Lengkong, pamit undur diri. Terima kasih.